Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Marianus Wirdius Unggi, mahasiswa akuntansi kelas 2B dengan NIM 22100-255. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis pelanggaran kasus etika profesi seorang akuntan. Kasus yang akan saya bahas adalah manipulasi laporan keuangan pemeriksa PPK Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga menerima suap sebesar 2,8 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Badan Pemeriksaan Keuangan Sulawesi Tenggara dan anggota tim pemeriksa PPK Sulawesi Selatan sebagai tersangka suap. Mereka menerima suap sebesar 2,8 miliar terkait manipulasi laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD pada tahun anggaran 2020. Diduga pelaku memanipulasi sejumlah temuan kasus pemeriksaan. Selain itu, ditemukan bahwa ada 2 markup atau penggelembungan dana anggaran dalam beberapa proyek pekerjaan. Hal ini tentunya mempengaruhi pekerjaan proyek dan menyebabkan hasil pekerjaan proyeknya pun diduga tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Akhirnya, tersangka yang telah ditetapkan ditahan selama 20 hari sebelum nantinya akan dilakukan persidangan sesuai dengan kasus yang mereka lakukan. Ini adalah suatu kasus pelanggaran etika profesi yang marak terjadi. Berikut saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika apa saja yang dibuat dalam kasus yang terjadi ini. Pertama, tentang tanggung jawab. Kasus ini menggambarkan bahwa mereka tidak melakukan tugas dengan benar sesuai dengan kompetensi mereka sebagai seorang akuntan yang seharusnya bertanggung jawab dan memberikan laporan keuangan dengan baik dan benar. Yang kedua, tentang kepentingan publik. Akuntan ini melanggar etika seorang akuntan dalam hal kepentingan publik. Mereka tidak mengedepankan kepentingan umum atau publik. Akibat perbuatan mereka, suatu proyek yang seharusnya berjalan dan membantu kepentingan publik malah terhambat oleh karena kelalaian dan ego mereka sendiri. Kemudian etika atau sikap dasar seorang akuntan yang ketiga adalah integritas. Kasus ini menggambarkan misintegrasi atau penurunan integritas dari para akuntan tersebut. Mereka tidak mampu bekerja secara profesional, sehingga kasus ini tercipta karena mereka tidak mengedepankan keterbukaan atau kebenaran laporan, melainkan mereka memanipulasi demi kepentingan pribadi dan kelompok untuk kepuasan dan penghasilan tambahan mereka, sehingga mereka mengabaikan kepentingan yang seharusnya benar karena laporan keuangan tersebut tentunya berguna untuk perkembangan selanjutnya, bagaimana menentukan anggaran dan hal-hal yang perlu untuk sebuah pembangunan daerah. Kemudian objektivitas. Akuntan ini tidak lagi objektif karena telah tergiur oleh uang suap dan dipengaruhi oleh pihak lain, sehingga mengabaikan kebenaran laporan dan memanipulasinya demi kepentingan pribadi. Poin etika yang dilanggar selanjutnya adalah perilaku profesionalitas. Secara jelas, terjadinya kasus ini menggambarkan bahwa akuntan ini tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya atau tidak bersikap profesionalisme. Ia menerima suap sehingga mengkhianati tugas yang seharusnya ia jalankan dengan benar dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah standar teknis. Akuntan ini melanggar standar teknis sebab setiap profesi akuntan memiliki cara kerja dan nilai yang harus dihormati, sehingga apabila mereka melakukan kecurangan, tentu saja mereka melanggar standar teknis seorang akuntan yang benar. Seorang akuntan yang benar tidak akan memanipulasi data atau laporan keuangan yang ia buat, melainkan ia menulisnya dengan benar sebagaimana yang terjadi, sehingga analisis keuangan selanjutnya dapat dijelaskan dan berguna bagi pembangunan yang dibuat dalam suatu daerah. Pembahasan berikutnya akan dibahas adalah dampak dari masalah ini. Masalah ini terjadi dan menyebabkan banyak hal.
bagi negara dan bagi masyarakat yang secara langsung mengalami kerugian. Pertama, bagi negara. Negara karena kasus ini mengalami kerugian sebab dana yang mereka keluarkan untuk sebuah proyek yang telah disusun dan dirancang sebaik-baiknya malah dikorupsi atau dimanipulasi oleh beberapa pihak, sehingga dana yang seharusnya berguna dan telah dirancang baik untuk membangun suatu daerah malah menjadikannya terhambat sebab dimanipulasi oleh beberapa pihak yang tidak peduli dengan pembangunan daerah dan kemajuan bangsa. Kemudian hal yang menjadi hasil dari pelanggaran ini adalah profesi akuntan diragukan. Apabila kasus ini terjadi, maka akan ada banyak pihak yang meragukan profesi akuntan yang semakin banyak berkembang. Banyak kasus yang menyebabkan manipulasi dan hal-hal bersangkutan lainnya. Hal ini tentunya akan membuat perusahaan atau badan-badan yang membentukkan jasa akuntan mengalami keraguan-raguan dalam menentukan seorang akuntan yang profesional. Sebab apabila kasus ini terus terjadi, maka perusahaan akan sangat-sangat teliti dalam memilih seorang akuntan. Oleh karena itu, akuntan-akuntan baru yang akan lahir setelahnya akan mengalami kesulitan oleh karena tindakan yang tidak bertanggung jawab dari senior atau orang yang dahulu menjadi akuntan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, akuntan yang melakukan pelanggaran tentunya akan kehilangan pekerjaan karena kepercayaan yang diberikan kepadanya telah disia-siakan. Ia telah menjadi seorang akuntan untuk kepentingan publik, padahal hal itu adalah suatu pekerjaan yang mulia dan penting bagi suatu perkembangan negara. Namun ia sia-siakan demi kepentingan pribadi dan mengedepankan egonya. Ia terbutakan oleh uang dan dipengaruhi sehingga profesionalismenya sebagai seorang akuntan ia lalaikan. Hal berikutnya yang akan saya bahas adalah solusi bagaimana caranya untuk menekan kasus ini agar tidak lagi terulang. Pertama, menurut saya cara yang penting untuk dilakukan adalah memperkuat sistem pengawasan. Hal ini tentu berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki tugas yang cukup berat. Pada saat ini saya ingin menjelaskan bahwa KPK haruslah lebih tegas atau lebih jeli dalam meneliti dan melihat bagaimana proses transaksi dan laporan keuangan dalam suatu perusahaan atau dalam suatu badan berlangsung. KPK tidak boleh segan-segan menahan ataupun menuntaskan kasus yang ada, sebab melalui penemuan KPK itu segala kasus dapat dianalisis, apalagi soal tentang pelanggaran etika profesi akuntan, sebab hal ini penting agar kedepannya dana yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan dan untuk kemajuan daerah dapat terrealisasikan sehingga masyarakat kedepannya dapat menerima hasil yang baik. Kemudian tentang tingkatkan kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang berjalan saat ini belum terlalu mengikat. Oleh karena itu banyak akuntan dan pihak-pihak berkaitan berani melanggar peraturan yang telah dibuat. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus tegas dan mengikat dan membuat para pelaku yang melakukan hal ini jerah. Oleh karena itu hukum harus diperkuat lagi sehingga para pelaku tidak lagi melakukan hal yang sama dan akuntan dan hal-hal terkait selanjutnya dapat lebih jeli dalam bekerja. Kemudian memperkuat setiap akuntan dalam hal pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini menjadi penting sebab setiap akuntan yang bekerja dapat bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan. Ia tidak lagi dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang ingin diuntungkan oleh uang atau dana yang diberikan. Dengan pendidikan karakter, setiap akuntan dapat dengan jeli dan tegas mengerjakan pekerjaannya sehingga apa yang dia kerjakan benar-benar murni dari apa yang terjadi di lapangan tanpa ada
tambahan atau pengaruh dari pihak luar. Kemudian memberikan pelatihan dan bimbingan tentang profesionalitas profesi akuntansi. Pelatihan dan bimbingan ini penting dan harus dilakukan dalam beberapa kesempatan. Apabila dilakukan pelatihan, setiap anggota akan terbiasa dan kembali tersadar akan tugasnya, sebab tugasnya ini akan sangat berat dan tentunya berkaitan dengan kepentingan umum. Hal ini akan mempengaruhi kemajuan dan perkembangan negara kita, dan perjalanan anggaran akan berjalan dengan jelas. Apabila pelatihan ini terus dilakukan, setiap akuntan akan semakin profesional dalam mengerjakan tugasnya. Itu tadi penjelasan tentang analisis kasus pelanggaran etika serta solusi yang saya berikan. Terima kasih Ibu.